Halo, kembali lagi dengan Bos Sondaikus yang akan mengulas saham-saham under 200 potensi cuan luber-luber. Seperti biasa, prinsip kita adalah cuan konsisten 10% per day. Nah, hari ini kita akan mengulas saham-saham hari Kamis pada tanggal 8 September 2022. Dan seperti biasa juga bahwa kita akan mengulas saham-saham ini kurang dari 17 menit saja. Jadi tetap di sini dan stay tune. Oke. Sebelum kita mengulas saham-saham hari ini, kita akan mengulas saham-saham kemarin dengan cepat dan singkat karena saya tidak mau lagi mengulas saham-saham kemarin itu dengan waktu yang lama. Jadi kita ulas dengan singkat saja. Dan saham-saham kemarin tidak akan saya masukkan ke list lagi. Jadi kita masukkan ke list saham-saham hari ini saja. Oke, langsung saja. Saham pertama adalah OPMS. Sebelum kita ke saham pertama, kita cek dulu INDX hari ini. INDX hari ini 0,62% positif ya. Jadi mengalami kenaikan 0,62 di harga 7.232. Untuk ISG naik turun ya. Oke. Langsung saja ke stoknya. Stok yang pertama OPMS. OPMS bagaimana posisi OPMS? OPMS minus 6,4%, ARB di harga 146. Kelihatannya sih harganya sudah tinggi dan sudah mulai menunjukkan aksi jual. Kelihatannya saja, tapi bisa aja itu naik sideways lalu turun, sideways lalu naik lagi. Selanjutnya adalah Selis juga RB ya, pas banget di harga 200. Dia sepertinya sudah mulai menunjukkan aksi jual karena harganya sudah mahal. Tapi kita tunggu saja apakah benar-benar menunjukkan aksi jual atau sideways lalu lanjut naik. Seperti itu. Selanjutnya adalah Kajen. Untuk Kajen sendiri hari ini positif 7,2% di harga 119. Dia sempat naik ke 19%, cuma closingnya di 7,2%. Dan kelihatannya sih sebenarnya masih menunjukkan tanda-tanda uptrendnya. Selanjutnya adalah SKMI. SKMI bagaimana SKMI hari ini positif 2,5%. Sempat ARB tapi dia naik lagi ya. Naik tertingginya dari 6%, lumayan ini bisa kalau diakumulasi dari ARB bisa jadi 12%. Dan closingnya 2,5% di harga 82. Selanjutnya adalah saham BOS. Untuk saham BOS minus 3,09 di harga 94. Kelihatannya sih harganya sudah mahal ya, sudah cukup lama mahal dan mulai menunjukkan tanda-tanda jualan. Tapi kita nggak tahu ya, sepertinya dia sudah dia menolak untuk turun. Jadi mungkin sideways dulu atau lanjut naik. Oke, selanjutnya adalah URBN. Untuk URBN sendiri, wow, lumayan ya, positif 4,5% di harga 185. Dan kelihatannya sih masih lanjut untuk naik ya. Oke, selanjutnya adalah INCF. INCF bagaimana ARB ya? Di minus 6,9% di harga 80. Sepertinya sih sudah mau menunjukkan tanda-tanda jualan ya, sudah jenuh untuk beli. Oke, begitu INCF. Selanjutnya adalah BES. BES. Untuk BES sendiri positif 1,75% di harga 174. Dia sempat naik ke 4% ya ke harga 178. Dia sepertinya masih ada potensi untuk cuan, masih ada potensi untuk naik lagi, naik lebih tinggi. Begitulah BES. Selanjutnya adalah BECIP. Untuk BECIP sendiri masih potensi untuk cuan hari ini positif 1,4% di harga 70 ya. Jadi masih ada potensi untuk uptrend untuk cuannya. Selanjutnya, Jemas. Bagaimana posisi Jemas? Jemas ARB di 6%, minus 6%, 6,3 ya, 6,34 di harga 118. Sebenarnya masih posisi uptrendnya. Itu secara daily. Selanjutnya adalah UNSB.
WNSP sendiri positif 9%, dia membentuk gap harganya 170 dan dia baru saja naik sebenarnya. Jadi masih ada potensi untuk naik, untuk cuan karena dia masih kelihatan uptrend. Selanjutnya adalah AMMS. Untuk AMMS sendiri positif 9,58% di harga 183 dan dia juga masih menunjukkan uptrendnya. Sudah naik 4 kali ya dalam 1 minggu ini ya. 4 hari, mulai dari hari Senin naik 9%, 9%. Selanjutnya adalah True. Oke, untuk True sendiri hari ini minus 5,7% di harga 65. Sepertinya dia sudah mencapai titiknya. Apakah dia sudah mahal? Sebenarnya sih masih belum. Dan mungkin kalau kelihatannya beberapa saham tadi yang turun yang ARB yang barusan kita ulas, dia mungkin akan turun sementara lalu sideways lalu tetap lanjut naik. Seperti itu berdasarkan pendapat saya. Oke. Karena sudah habis, kita lanjutkan mengulas saham-saham hari ini. Dan kebetulan sekali sesi 1 dan sesi 2 sudah selesai. Oke, saham pertama yang akan kita lihat adalah saham Kowal. Saham Kowal kayaknya masih belum ada di chart ya. Dan saham pertama itu naik 50% itu Itmawaran. Kowal, kita lihat dulu Kowal bagaimana ya Kowal. Oh, Kowal udah ada nih. Dan baru aja naik ya. Langsung ke harga 182. Kayaknya sih ini sudah bisa dibeli. Memang harganya kemarin ya. Ini masih bisa dibeli ya. Kelihatannya dia masih uptrend. Selanjutnya adalah Hadid. Oke, untuk Hadid dia sudah naik 2 kali. Dia sempat turun, sempat menunjukkan sudah mulai jenuh, tapi dia menolak untuk turun. Dia lanjut naik dan harganya langsung tinggi. Sekarang harganya 133, kenaikan hari ini 25%. Dia kelihatannya masih lanjut uptrend. Kita lihat Hadid ini ya. Hadid secara weekly juga masih uptrend, pernah menyentuh harga 760. Secara monthly pernah menyentuh harga 980. Dia masih belum confirm tapi dia sudah melakukan pembalikan arah. Mungkin masih ada potensi untuk naik, tapi ya dilihat saja ya. Secara histori dia naik 2 kali, lalu baru turun ke 3 kali. Jadi besok masih ada hari Jumat. Besok adalah hari akhir perdagangan. Biasanya orang-orang ya ambil cuan dan simpan keuntungannya, simpan profitnya gitu. Atau ya banyaklah yang digoreng untuk besok. So untuk hari Jumat besok berhati-hati ya. Oke. Selanjutnya adalah Koni. Koni harganya 1000. Kita lihat Wapo hari ini kenaikannya 17% di harga 151. Dia kelihatannya uptrend ya secara daily, masih bisa diikutin karena baru aja. Lalu secara weekly pernah menyentuh harga 318, harga tertingginya. Dia juga masih menunjukkan uptrendnya secara weekly. Secara monthly juga harganya di 318. So masih banyak potensi untuk naik ya. Cuman ini dia juga melakukan pembalikan, belum konfirmasi, mungkin di minggu ini ya. Kalaupun naik ya mungkin di minggu ini atau minggu depan. Jadi sebenarnya ini masih ada potensi untuk naik. Maaf, ini per bulan ya. So di bulan ini mungkin bisa mencapai targetnya. Oke, jadi kalau secara daily sih memang harganya sudah tinggi ya. Selanjutnya Verna ini kemarin minus ya, minus ARB. Cuman dia berhasil naik karena memang posisinya masih uptrend. Weekly juga masih uptrend, monthly juga masih ya uptrend tapi belum konfirmasi. Ini kita catat lagi ya, karena ini sih sebenarnya dia naik-naik lalu turun naik turun. Oke. Not Verna.
Tapi ya monthly-nya masih belum ini tadi ya. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN. Untuk MDLN hari ini naik 11% di harga 131. Untuk daily sih masih uptrend ya. Untuk weekly juga masih uptrend. Monthly juga uptrend. Harga tertingginya itu 600. Secara weekly 300. Jadi bisa dibilang MDLN ini masih potensi untuk cuan. Cuma secara daily dia harganya itu sudah mau naik, tapi belum harganya tertinggi bukan ya? Ya, harganya sudah menyentuh harga tertinggi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lanjut naik seperti itu. MDLN kita catat saja. Oke, selanjutnya adalah Indo. Oh, ACST kita ya, ACST. Ini saham yang saya tinggalin nih. Tapi dia naik 13-15% ya, closing di 11%. Kita ulas sebentar saja, dia sudah di atas 222. Nah, ini pernah menyentuh harga 5.000 secara monthly. Secara weekly pernah menyentuh harga 600. So, ini masih ada potensi untuk cuan ya kelihatannya ya. MDLN. Cuman dia sudah menyentuh garisnya. So, tidak apa-apa, kita masukkan saja ACST. Oke, selanjutnya adalah ACST kita remove saja ya, karena dia sudah di atas 200. ACST sudah di atas 200. Selanjutnya Indo. Untuk Indo Royal Indo Investama, ini kenaikannya 10% di harga 123, dia masih posisi uptrend secara daily. Weekly-nya juga masih uptrend ya, posisi tertinggi 260. Monthly-nya masih belum konfirmasi dan harga tertingginya itu 270. Jadi kalau misalnya naik juga ya, sekarang harganya 123, tertinggi 270. Jadi nggak terlalu banyak. Oke, selanjutnya adalah RCC. Untuk RCC, dia sudah kenaikan hari ini 10% di harga 121, dua kali mengalami kenaikan ya. Pembalikan arah, dia kelihatannya sih harganya sudah sangat murah, cocok untuk diikutin. Kenaikannya biasanya 9% ya. Secara daily sih masih oke, confirm, cuman weekly-nya sudah kurang enak untuk dilihat, tapi monthly-nya bagus nih. Kalau saya sih tinggalin dulu ya, karena mohon maaf masih belum aget-aget. Lalu WNSP ini saham ulasan kita kemarin ya. WNSP mini chart. WNSP, kita lihat WNSP hari ini loncat 9%, memang maksimum memang di atas di bawah 10% ya. Weekly-nya juga masih uptrend, monthly-nya juga masih uptrend. So diikutin saja. Selanjutnya adalah AMMS. AMMS juga sudah kita lihat tadi. Untuk MMS kenaikannya 9% di harga 183 secara weekly. Weekly juga masih uptrend, monthly masih uptrend, jadi nggak ada masalah, ikutin saja ya. Untuk cars tadi, cars. Bagaimanakah cars? Cars juga mengalami kenaikan yang konsisten ya, 9% setiap harinya. Jadi lumayan ya. Memang harganya sudah mahal, tapi dia masih posisinya uptrend secara daily, weekly, dan monthly masih uptrend. Harga tertingginya itu 286. So, diikutin saja. Tadi ada 3 ya saham yang hampir mirip, yaitu WNSP, AMMS, dan CARS. Ini sih kayaknya maksimum tuh 10%, 9% kenaikannya. Oke, selanjutnya adalah
MYTX ini apa nih? Baru aja bangkit dari kuburan. MYTX Asia Pacific Investama. Jadi saham-saham invest ya, yang mulai naik dari tadi. Untuk investama dia sepertinya mulai ada penanjakan, tapi secara daily kalau dilihat nggak sinkron. Weekly-nya masih posisi naik di harga 173 harga tertingginya. Dan secara monthly sebenarnya masih naik tapi belum confirm, harga tertingginya 400. Jadi bisa dibilang ini sih bukan saham tidur ya, tapi memang pergerakannya lama, masih di sekitar 50-an. Oke, kita tinggalkan saja. Takut saham 50-an saham gocap nih. Poli, karena saham gocap itu kalau misalnya dia udah jatuh ke 50 ya konsekuensinya tidur dan lossnya langsung 100% gitu, karena uang dananya nggak bisa kita apa-apain. So be careful aja untuk saham 50-an. Minimal kalau misalnya mau ngambil saham 50-an ya minimal pembukaan harga di harga 57 lah, atau closingnya di harga 57 paling murah ya 57, karena kalau ARB dia nggak langsung habis, masih ada punya kesempatan sekali lagi gitu. Selanjutnya adalah Poli Asia Pasifik ya. Poli ini termasuk saham yang enak nih. Cuman kenaikannya ya masih 9%. Ini termasuk dia masih posisi uptrendnya secara daily. Weekly-nya juga masih posisi uptrendnya di harga 125, dan monthly-nya juga masih konfirmasi untuk uptrend. Oke, ini sih sama ya, Poli. Dia pernah nggak di atas 10% ya? Belum pernah ya. Masih sekitar 10%. Ya, kita sih lumayan nih diambil aja. Poli, tapi ya saya nggak terlalu tertarik sih sebenarnya. Harus yang cuma luber-luber dong. Oke, bos. Selanjutnya adalah Etwa. Etwa kayaknya juga saham 90-an, 9%-an. Etwa menjadi saham terakhir kita ya, karena sudah 17 menit ternyata. Untuk Etwanya posisinya uptrend secara daily aman ya, cuman dia sudah naik 4 kali, kenaikannya itu di bawah 10% semua. Sama ya seperti yang ini. Weekly-nya juga masih posisi uptrend, harga tertingginya itu 153, dan monthly-nya juga posisi uptrend di harga 500. So, Etwa ini kita masukkan list saja. Etwa. Oke, itu aja saham ulasan kita. Semoga bermanfaat dan cuan luber-luber. Dan semuanya disclaimer on. Salam bos Sendaikus.